Assalamualaikum untuk guru. Wah, duduk santai nih. Boleh kita cerita-cerita sedikit nih ya? Cerita tentang bendera merah putih. Boleh ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di tempat rumah Ayah Timat. Kebetulan tadi kita tengok di luar, Ayah Timat dah cacat bendera merah putih. Karena ini sudah masuk bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Nanti 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ya ini menarik nih ya tentang bendera merah putih. Karena sebelum kita merdeka lah bergabung dengan Indonesia, orang-orang Bintan ini sangat sakral dengan bendera merah putih. Dari abad lama sudah mengenal tentang bendera merah putih. Salah satunya di setiap rumah-rumah orang Bintan yang menjalankan adat membangun rumah, pasti ditunjuk langit di kuda-kuda atas itu ada bendera putih yang ditutup juga dengan bendera merah. Di merah putih itu diletakkan di atas kuda-kuda atau tunjuk langitnya. Boleh Ayah ceritakan ya sejarah daripada bendera merah putih Bintan ini, makna dan asal usulnya ya? Ya. Jadi Ayah boleh menyambung bahasa-bahasa Jawa tadi. Untuk rahsia yang sebenarnya mungkin Ayah tidak betul juga bercerita kan. Kalau yang sebenar-benarnya itu Ayah pun tidak tahu juga. Cuma ada sedikit penyampaian yang Ayah terima daripada orang tua-tua dulu, termasuk orang tua Ayah sendiri, bercerita tentang merah putih. Kerana Ayah pun nak bertanya apa sebab di tulang bubung itu, di tunjuk langit itu ditaruh dengan kain putih dan kain merah. Mengikut pada cerita orang tua, sebenarnya tidak perlu kita tanya dengan orang tua. Boleh kita kaji sendiri. Jadi pada abad-abad dulu itu katanya kisah ini ibu. Jadi kalau kita membangun suatu rumah tu, ibu di dalam rumah itu ada tiga. Ada tiga hal. Yang satu nyawa rumah, dua tulang bubung, tiga tunjuk langit. Itu adalah ibu rumah. Jadi galian sejarah merah putih ini adalah dikembalikan kepada versi kehidupan manusia sehari-hari. Kononnya, kalau mengikut pada cerita aliran manusia adalah putih itu di atas. Tapi setelah lagi kepada rahasia, memang putih itu di bawah. Jadi filosofi makna daripada merah dengan putih itu melambangkan apa dalam? Melambangkan ibu dengan bapak. Ibu warna merah, bapak warna putih. Bapak warna putih. Dalam diri lah. Nah, itu di mana asal usul daripada filosofi merah dan putih? Nah, dalam diri asal usul merah putih ini sewaktu dalam pernikahan. Dulunya hanya kawin para kerabat-kerabat diraja lah yang pakai bendera. Yang merah nunggu di tempat, yang putih datang. Tapi setelah bendera ini ditemukan, dah selesai dibikin dia punya segi dalam kebudayaan lah. Sudah dibuat pemain, ditari segala macam, dua bendera ini disatukan. Putih itu dibungkus dengan yang merah. Berarti asal usul diri ni darah putih tadi ya. Maaf sperma lah kalau kita bilang. Dibungkus dengan darah merah pada ibu. Dengan darah merah. Jadi di situ jiwa, sifat, jiwa dan roh itu adalah milik ibu. Kalau kata cerita orang tua ni, Ayah nyambung aja. Berarti merah itu jiwa dan rohnya. Jadi sifat ibu ya, masih ibu pertiwi lah ya. Sifat, jiwa dan roh. Ibunya ya. Ibunya. Tapi yang dibungkus tadi itu yang putih di dalam itu, atau kalau ditaruh di atas itu di bawah, yang putih tadi itu dia terkandung kepada tiga versi juga. Semangat, rahasia dan nyawa. Daripada putih.
daripada putih. Itu kata cerita orang tua. Nah, kenapa ibu ni dilambangkan dengan warna merah, ayahnya warna putih? Karena kalau bahasa-bahasa sekarang tu bendera merah tu berani, putih tu suci. Bagaimana orang Bintan memaknai tadi filosofi Jadi, merah dan putih? dalam filosofinya itu adalah merah ini berani karena dia dinampakkan, diluahkan. Maaf cakap ini, pada kehidupan saya hari ini pun sang ibu ini banyak mengeluarkan warna-warna merah, memeluahkan warna-warna jiwa, warna sifat, warna hidup, yang tidak diperlukan pun ada corak-coraknya, ada cerita-ceritanya, kisah-kisah. Tapi kalau bapa ini kan tidak pernah, yang putih ini tidak pernah keluar. Kenapa? Kerana dia sudah diserapi merah tadi, dah dimasukkan ke dalam merah tadi. Jadi putih itu lambang kesucian, merah itu lambang keberanian kerana dia di luar. Jadi jiwa ibu Bintan ini adalah betina, perempuan, wanita yang ada di luar, membuka tirai-tirai tabir rahsia dengan cerita awalnya bendera Sang Merah Putih ini. Jadi begitu saja sudah berpanjangan untuk mengekalkan cerita bendera Sang Merah Putih ini, rahsianya orang tak perlu lagi. Orang perlu, sebelum merdekaannya Indonesia ni, kalau orang menikah kahwin, yang jantan bawa bendera putih, betina nunggu dengan bendera merah. Itu jadi adat budaya dalam pernikahan. Jadi dibudayakan di dalam pernikahan. Jadi benda ini sebenarnya tidak ada termasuk di dalam hukum. Cuma kerana sudah diadatkan oleh orang-orang Melayu, jadi budaya itu diletakkan kepada adat, sehingga benda ini tidak boleh ditinggalkan. Itu harus ada. Setelah sampai ke situ, baru pasangkan dulu. Pasangkan dulu bendera ni dua ni di tanah, baru adalah jiwa-jiwa yang menarikannya. Setelah ditari, baru disimpan. Jadi itu arti kehidupan. Hidup ini setelah kita datangi sesuatu, taruh dulu, gandengkan dulu, samakan dulu. Sudah jadi persamaan, baru kita tarikan dia, baru kita menarikan tentang kehidupan ini. Begitulah cerita di dalam rumah tangga. Setelah sampai kepada matlamatnya, maka dia itu akan ditaruh. Diberi dua versi, dua tugas. Benda ini ditaruh, setelah ditaruh diberi dua tugas. Yang membungkus memberi kesan, yang dibungkus memberi pesan. Ini cerita tua sangat ya. Ini pergi harus dengan keikhlasan. Mencari apa pun harus dengan keikhlasan. Pergi berpakaian bagus, balik berpakaian kotor. Pergi tidak membawa apa-apa, balik dengan membawa rezeki. Jadi kalau kita bawa, misalnya kita pergi ke kedai lah, berpakaian bersih, belanja di kedai, balik bawa beras. Dalam arti maksud merah putih tadi, yang putih ini cuma mengadakan, tidak menerjemahkan sesuatu apa yang kita bawa balik. Jadi sang ibu inilah yang mengolah, yang merah inilah yang mengolah, sehingga dia tetap ada di atas. Dia bagaimanapun dia pasti di atas, karena dia menyiapkan beras kita, masak menjadikan makanan kita. Kita ambil sayur-sayur, entah ubi kayu, entah apa pisang, bawa balik ke rumah. Itu dia yang menyiapkan, dia yang memasakkan, dia yang menyelesaikan segala hal. Maka itulah dilambangkan di dalam kehidupan Melayu Bintan ini. Merah itu di atas, putih itu di bawah. Walaupun bapak ini kerja keras, betulkan rumus, pergi dengan pakaian bersih, balik dengan pakaian kotor, tetap ibu yang menyiapkan. Jadi bapak ini senantiasa ada di dalam jagaan ibu. Bangun pagi, terlambat bangun pun tak apa-apa, tapi kopi dah disiapkan. Baju dah disetrika. Baju dah disetrika, kasut pun dah disediakan di depan untuk berjalan. Anak dah dimandikan, dah disusukan. Itu semua ibu. Itu ibu, tugas ibu. Jadi di dalam rumah tangga itu dilambangkan putih merah itu, putih itu ada di bawah, merah itu di atas. Tugas ibu itu lebih berat daripada tugas sang ayah.
Nah, maka itulah Melayu, Islam Melayu di Bintan ini dari zaman nenek moyang dulu sudah ada merah putih itu, maknanya pun sudah disusun. Arti-arti kehidupan manusia itu sangat dekat dengan lambang-lambang yang ada hari ini kita pandang sebagai lambang kemerdekaan Melayu. Nah, itulah cerita ayah yang ayah dapat dari orang tua dulu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kajian anak-anak sekarang. Tapi kaji lagi sudah sampai sempurna kajian itu. Mungkin cerita ayah ini kurang sempurna. Nah, sekian, terima kasih. Luar biasa nih orang Bintan, dari dulu sebenarnya jiwanya sudah merah putih. Oke. Panjang juga cerita hari ini, tapi memang sangat menarik di Bintan Penau ini. Karena bendera merah putih ada di sini, cerita tua nih. Ya kan, kemudian kita tahu bahwa kerajaan-kerajaan Melayu ini paling tua di Bintan. Di sini ada kisah tepung tawar, bunga mangga 5 warna, terus ada beras tabung 4 warna, ada asam garam. Semua ada kisah dengan sejarah di sini. Nah, sejarah ada tidak sejarah paling tua daripada di sini, sangat menarik. Nanti kita akan pelan-pelan sedikit-sedikit kita dokumentasikan kisah-kisah cerita-cerita tua lah di Bintan Penau, di bumi tanah Bintan. Oke, sampai jumpa. Selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.